Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami asisten praktikum biologi dasar akan mengajarkan kepada kalian mekanisme mengenai pembedahan ikan. Di sini sebelumnya perkenalkan kami dari asisten praktikum. Saya sendiri Santika Dewi Astuti dari asisten praktikum penanggung jawab kelas C. Saya Qurratu Aini Aziza, saya mengaku di kelas Rombel A. Saya Dwi Liana, penanggung jawab kelas D. Dan saya Tri Retna Wijastiawati, penanggung jawab di kelas B. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kami di sini akan memaparkan sekilas mengenai apa itu morfologi dan juga anatomi. Morfologi adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai penampakan luar dari ikan. Jadi kalian akan memperhatikan ciri-cirinya serta bentuk tubuh dari ikan dari penampakannya. Lalu yang kedua yaitu anatomi ikan, di mana kalian akan mempelajari mengenai sistem organ dan juga bagian-bagiannya. Lalu bagaimana cara melihatnya itu, maka kalian akan melakukan pembedahan. Untuk itu simak videonya dengan baik ya. Oke, jika ikan dari kalian, dari teman-teman semua itu masih hidup, cara untuk membunuh ikannya itu kalian bisa cari di bagian kepalanya di sini. Yang paling menonjol itu kalian tusuk aja pakai benda tajam. Dipegang ikannya, ditutupin bagian matanya supaya dia nggak tahu gitu kalau kita nyakitin gitu. Oke, ditusuk. Oke, nanti ikan kalian bakal setengah sadar dan lama kelamaan nanti akan mati sendiri. Itu teman-teman. Oke teman-teman, pada praktikum kali ini kami dari asisten praktikum menggunakan ikan nila. Nah, langkah awal untuk melakukan pembedahan itu ditimbang terlebih dahulu. Nah, kita menggunakan timbangan non digital. Nah, ini kita menggunakan timbangan yang biasa kalian temuin di rumah kalian masing-masing. Terus sebelumnya dipastikan dulu ya kalau jarumnya itu mengarah ke angka 0. Nah, di sini ditambah timbangan, di sini beratnya 50. Nah, berarti tinggal kita timbang terlebih dahulu ikannya. Nah, di sini kan ikannya itu di sini menunjukkan 250 gram. Nah, tadi berat dari nampannya itu 50, berarti tinggal dikurang 50, jadi berat dari ikan nila yang kita pakai ini, asisten praktikum pakai ini seberat 200 gram. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan penimbangan terhadap berat badan ikan nila, selanjutnya kita melakukan pengukuran terhadap panjang tubuh ikan nila, dimulai dari bagian mulut sampai bagian ekor dari ikan nila. Kita pastikan untuk pengukuran benar-benar dari ujung mulut dan juga ujung ekor ya teman-teman. Nah, ini hasil pengukuran dari panjang ikan nila, yaitu memiliki panjang 23 cm. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian morfologi atau bentuk luar ikan nila. Yang pertama ada kepala, di sebelah sini ada mulut, kemudian mata, sebelah sini ada insang. Insang bisa dilihat kalau yang masih bagus tuh warnanya merah segar gitu ya teman-teman. Terus ini ada sirip punggung atau dorsal fin, ini sirip perut, dada atau pectoral fin, ini sirip perut atau ventral fin, ini sirip anus atau anal fin, ini sirip ekor atau caudal fin. Oke, selanjutnya adalah anatomi dari ikan nila sendiri. Anatominya, bagaimana cara kalian mengetahuinya itu bisa kalian lakukan terlebih dahulu pembedahan dari ikan nilainya sendiri. Untuk kami, asisten praktikum menggunakan sekbioset yang sudah disediakan di laboratorium Fakultas Pertanian. Untuk teman-teman, karena kalian melakukan praktikumnya itu di rumah, jadi kalian bisa menggunakan alat seadanya, misalnya seperti gunting ataupun pisau dapur begitu. Oke, sebelum kalian melakukan pembedahan itu, untuk pembedahannya itu dilakukan dimulai dari ini, anus. Jadi anusnya ini bisa kalian robek terlebih dahulu.
Kemudian untuk mengetahui alat kelaminnya itu juga bisa kalian lihat di sini. Lalu dari anus setelah dirobek, kalian menuju ke atas. Di sini kalian akan melihat adanya linea lateralis, mana garis lurus yang membelah dari belakang operculum atau penutup insang sampai ke bagian ekornya. Lalu dari anus kemudian kalian ke atas, kemudian menuju ke kepala sampai ke bagian penutup insang atau operculum, lalu kalian ke bawah. Jangan sampai untuk penutup luarnya nanti terlepas ya teman-teman. Yang pertama kalian terlebih dahulu dirobek bagian ini, anusnya. Ini sudah saya robek tadi sebelumnya. Kalian robek memanjang ke atas. Dan jika kalian menemui kesulitan karena pada ikan itu memiliki duri, kalian harus berhati-hati karena kalau kalian memotongnya itu terlalu dalam, maka ditakutkan akan merusak organ yang ada di dalamnya. Kemudian ketika sudah sampai bagian pertengahan dari tubuh ikan, kalian sobek lagi, memanjang ke arah kepala, di mana kalian akan sampai ke bagian operculumnya. Kalau kalian mengalami kesusahan, bisa dibersihkan terlebih dahulu untuk sisik dari ikan-ikannya. Selanjutnya dari bagian kepala kalian turun ke bawah. Pastikan untuk posisi ikan kalian itu untuk kepala berada di kiri, sedangkan untuk ekornya berada di kanan ya. Untuk bentuknya seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian penampang luarnya tadi jangan sampai terpotong habis, jadi dilakukan seperti ini. Nah, bentuk ikan yang seperti ini nanti kalian dokumentasi, jadi difoto dulu kemudian baru digambar beserta organ-organnya. Kalian bisa lihat di sini untuk organ-organ dari ikannya sendiri. Di sini kalian bisa lihat ini adalah telur ikan. Telur ikan ini bisa menunjukkan bahwa si ikan ini adalah ikan betina. Jadi mereka memiliki sel telur. Kemudian ada bagian-bagian organ lain seperti hati, kemudian lambung, usus, jantung, dan juga empedu. Untuk gelembung udara itu bisa teman-teman temui di bagian rongga dada dari ikannya yang berbentuk seperti plastik yang berisikan udara. Jika ikan kalian itu masih segar, kalian bisa menemuinya. Tapi jika ikan kalian itu sudah mulai kurang segar, maka gelembung udaranya lama-kelamaan akan mengempes begitu. Baik, sekian yang dapat kami paparkan. Terima kasih banyak. Semoga kalian bisa mencermatinya dengan baik. Semisal ada pertanyaan bisa disampaikan di grup Praktikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Maaf.